Cina itu selalu mengatakan bahwa kita harus tunduk pada hukum internasional, ya, kita tidak akan menyerang, tapi kalau misalnya kita diserang sama Amerika Serikat, kita perlu pastikan bahwa tidak ada serangan yang kedua terhadap kita. Opsi kedua ataupun model kedua yang juga terjadi ya lewat perang. Ini yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat mulai dari transisi kekuatan besar zaman Yunani sampai ke kemudian perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, itu semuanya lewat bicara keras, Pak Menteri ini bicara keras. Lalu kemudian tiba-tiba Amerika menganggap kita ancaman, maka skor I kita tinggi di mata Amerika. Nah, dengan demikian maka yang protap yang harus kita lakukan adalah memperbaiki vulnerability kita supaya V kita menjadi 0. Salah satu faktornya 0, kita nggak mungkin bisa melawan kapabilitas. Tata dunia pasca penangkapan Maduro, presiden Venezuela. Jadi kita tahu ramai sekali tanggal 3 habis kita tahun baruan, tiba-tiba situasi itu menjadi tegang karena negara super adidaya terus menculik presiden. Ini bukan perkara main-main karena itu kedaulatan, pertama adalah kedaulatan sebuah negara yang terancam, terus kemudian kita mempertanyakan peran Dewan Keamanan PBB, dampak politiknya seperti apa, lalu kemudian ada kebiasaan atau tradisi diplomasi kita sepertinya akan mulai ada pergeseran, kekhawatiran negara-negara yang relatif lebih kecil atas negara yang besar. Negara-negara besar itu relatif ada beberapa yang memiliki musuh, misalnya kayak Rusia ke Ukraine saat ini. Apakah itu nanti yang dilakukan oleh Amerika itu berlaku juga untuk Rusia atau China dengan Taiwannya misalnya. Ini fakta ini membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi di dunia pasca ini. Bagaimana reaksi Dewan Keamanan PBB kita akan juga diskusikan. Nah, sudah hadir bersama kita para narasumber. Yang pertama adalah Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional UI. Selamat datang, Prof. Dan yang kedua, Pak Rizal Sukma. Beliau adalah mantan Dubes Inggris. Selamat datang, Pak Rizal. Ini beliau yang bisa mungkin memberikan gambaran ini hubungan-hubungan antar negara ini, diplomasinya gimana pasca ini. Lalu kemudian tadi ada Prof. Hikmahanto, hukum internasional masih berlaku nggak Pak ini Pak? Teori-teori kita di hukum internasional masih jalan atau harus direvisi bukunya ini? Dan yang terakhir ada Mas Ridwan Habib. Beliau adalah Direktur The Indonesia Intelligence Institute. Nah, ini akan banyak bicara soal intelligence nanti. Kayaknya naga-naganya ini apa yang kita lihat kemarin tanggal 3 itu udah mirip film-film CIA itu Pak. Penculikannya, proses persiapan dan seterusnya. Nah, selamat datang, kami minta kepada para pembicara untuk menempati tempatnya yang di depan. Silakan, Pak. Dan bersama kita juga sudah hadir jajaran pengurus PBNU, ada Ketua PBNU Pak Rumadi, terima kasih atas kehadirannya. Monggo diatur dengan adat yang berlaku. Dan terima kasih juga kepada teman-teman. Mari kita mulai acara diskusi ini dengan membaca, kita berdoa bersama-sama semoga acara kita berjalan lancar dan membawa manfaat dan mungkin juga menjadi informasi yang membuat kita dapat ambil langkah yang cukup strategis ya Pak. Karena ini kita sedang membicarakan hal-hal yang sangat penting. Mari kita membaca Fatihah bersama-sama, semoga acara kita lancar. Ala hadihniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai acara ini. Yang pertama kita akan dengarkan dulu sambutan dari tuan rumah, Ketua PBNU Pak Rumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati para pembicara, Prof. Hik,
Mas Rizal Sukma, Mas Ridwan Habib. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih juga Pak Maijen Purnawiranan Gamal yang juga berkenan bergabung dengan kita. Pertama saya mohon maaf karena Gus Yahya tidak bisa membersamai secara langsung. Tadi beliau sebelum Jumatan sebenarnya sudah ada di sini, tapi karena ada satu dan lain hal beliau harus cepat meninggalkan gedung PBNU karena ada sebuah urusan dan minta kepada saya untuk menemani diskusi pada siang hari ini. Dan seperti yang diantarkan oleh moderator kita, Mas Ahmad Rozali, bahwa forum Keramat ini adalah forum yang memang kita desain untuk membicarakan isu-isu aktual yang ada di sekitar kita, baik terkait dengan isu nasional maupun isu-isu internasional. Dan sekarang ini persoalan tata kelola dunia, terutama yang tadi disampaikan pasca penangkapan Presiden Venezuela ini memang terjadi turbulensi yang luar biasa di dalam tata hubungan internasional kita. Tentu kita ingin berkaca sebenarnya kita sedang hidup dalam dunia seperti apa gitu. Itu mungkin nanti yang kami inginkan bapak-bapak pembicara bisa memberikan jawaban. Dan kira-kira dalam situasi dunia seperti ini, negara seperti kita, misalnya seperti negara kita se-Indonesia ini, itu bisa melakukan apa sebenarnya gitu. Jadi Presiden Prabowo misalnya sering menyampaikan bahwa kita ini diplomasinya sudah tidak lagi bicara soal multilateralisme. Sekarang yang penting adalah bagaimana menyelamatkan diri masing-masing, pragmatisme dan lain sebagainya itu yang tampaknya ke depan akan banyak mewarnai gitu. Dan di samping kita membicarakan sesuatu yang bersifat internasional, tentu yang paling penting adalah national interest kita apa dalam situasi seperti ini gitu. Dan oleh karena itu mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa kita, nasional interest kita, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara yang sudah berkenan hadir. Saya kira itu aja, Rozali, sekedar sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas sambutannya. Kita langsung saja untuk memulai diskusi kita karena mungkin kita sesinya kita paparan dulu 10-15 menit. Nanti kita akan minta tanggapan, termasuk Pak Gamal nanti mungkin bisa memberikan gambaran atau komentar dari apa yang terjadi saat ini. Baik, kita akan mulai dari Prof dulu kayaknya. Oh, dari saya dulu. Karena paling dekat Prof. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ini. Sekarang teori soal hukum internasional itu sudah banyak sekali dibahas ini. Jenengan guru besar di bidang itu, melihat kondisi ini, kira-kira anomali apa yang sedang terjadi dan apa dampaknya? Bagaimana Prof membaca penangkapan US terhadap seorang presiden di Presiden Venezuela, apa dampak yang potensial terjadi di dunia internasional saat ini? Baik, terima kasih. Jadi terima kasih nih saya diundang dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya akan mulai begini. Bagi orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Jadi pada waktu Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela dan menciduk Nicolas Maduro untuk ke New York, pengadilan di New York. Pada waktu itu banyak masyarakat, bahkan negara-negara yang menganggap bahwa ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Pertama, karena berdasarkan Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa sebuah negara itu wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat kan melakukan serangan ke Venezuela.
Jadi ini jelas ini merupakan suatu serangan. Dan kedua, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, seorang sitting president, jadi presiden yang masih berkuasa, itu bisa diciduk begitu saja. Karena dalam konteks hukum internasional, seorang yang menjadi presiden itu punya kekebalan. Ini Pak Dubes, Pak Rizal Sukma pernah menjadi Dubes, beliau punya kekebalan diplomatik. Sehingga kalau misalnya diciduk begitu saja, lalu kemudian dibawa ke Amerika Serikat, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Nah, pada waktu itu saya mengatakan bahwa oke, ini kan masyarakat internasional, para ahli hukum internasional mengatakan seperti itu. Termasuk juga ahli-ahli hukum internasional di Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apa dasar bagi Amerika Serikat melakukan hal tersebut? Saya pikir tadinya Amerika Serikat akan menggunakan alasan hukum internasional juga. Yang biasanya seringkali digunakan itu adalah pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela dirinya. Ini yang sering dilakukan oleh Israel ketika menyerang Palestina, kemudian juga dilakukan oleh Rusia ketika mereka menyerang Ukraina. Karena pada waktu itu juga banyak masyarakat internasional, bahkan Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Rusia itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Nah, saya pikir seperti itu, menggunakan pasal 51. Ternyata pada waktu sidang Dewan Keamanan PBB, waktu itu dilakukan pada hari Senin minggu ini di New York, itu alasan yang disampaikan oleh Duta Besar PBB untuk Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB itu adalah masalah penegakan hukum. Wah, kaget juga saya nih. Penegakan hukum, seolah-olah Venezuela itu adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Ya. Iya, urusan domestik. Karena dalam pernyataannya dikatakan bahwa Maduro ini terlibat dalam narkoterorisme. Lalu yang kedua, bahwa Maduro ini sudah lama, hampir 20-an tahun, dicari oleh pengadilan di New York. Nah, biasanya kalau misalnya ada pelaku kejahatan di negara lain, biasanya ada yang namanya proses ekstradisi. Nah, ini tidak. Jadi mereka mengatakan bahwa kita cuma menangkap, lalu membawa, kemudian diadili. Memang pada tahun 1990, pada waktu Amerika Serikat dipimpin oleh George Bush senior, hal yang sama juga dilakukan, yaitu terhadap Presiden Panama pada waktu itu, Noriega. Nah, jadi ini dianggap sebagai proses hukum. Kalaupun ada serangan, menurut Amerika Serikat, serangan ini bukan untuk menduduki Venezuela. Buktinya tentara kami nggak ada di situ. Serangan itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian. Ya. Sehingga apa? Delta Force dan DEA, nah DEA ini aparat penegak hukum nih sebenarnya, Drug Enforcement Agency, itu melakukan penangkapan terhadap Maduro. Dan menurut Donald Trump mengatakan bahwa kita melakukan ini cepat, dalam waktu 2 jam 30 menit. Jadi dari sisi Amerika Serikat, ini dianggap sebagai masalah penegakan hukum. Nah, itu alasan pembenar bagi Amerika Serikat. Tapi saya juga menunggu nih, apa yang dikatakan oleh teman-teman Amerika Serikat, terutama Prancis dan Inggris. Ternyata Prancis dan Inggris mengatakan, kita nggak akan bicara soal hukum internasionalnya. Bagi mereka yang terpenting adalah rakyat Venezuela sekarang terbebas dari pemerintahan yang diktator, yang otoriter. Ya, karena Maduro dianggap seperti itu. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi kalau kita bicara hukum internasional harusnya dilawan juga dengan hukum internasional, tapi ini enggak. Hukum internasional dengan masalah hukum nasional, lalu kemudian juga dalam konteks membebaskan rakyat Venezuela dari kediktatoran atau keotoriteran.
Itu jadi yang pertama. Tapi ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini cuman menjadi entry point bagi Amerika Serikat. Karena menurut saya 3 hal kepentingan Amerika Serikat yang lebih besar. Yaitu pertama adalah masalah minyak. Memang Amerika Serikat, Presiden Trump, Menlu Rubio selalu mengatakan, kalau soal minyak kami banyak kok di Amerika Serikat, kita nggak butuh. Tetapi menurut Amerika Serikat, Venezuela ini selain dulu pernah mungkin menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak, tapi dia menjual minyak-minyak ini ke Cina. Lalu mereka punya konspirasi dengan Rusia karena minyak-minyak Rusia yang kehilangan marketnya di Eropa itu dibawa ke Venezuela untuk kemudian dari Venezuela bisa dijual kemana-mana. Ya, memang kita nih Indonesia kalau beli dari Rusia langsung itu lebih murah. Tapi kita dikecam nih sama negara-negara Eropa termasuk juga Amerika. Masa kamu membiayai negara yang melakukan agresi ke Ukraina? Ya. Padahal untuk kepentingan nasional kita, kalau kita beli dari Rusia, artinya apa? Subsidi yang dikeluarkan oleh negara itu tidak akan besar, ya. Tetapi ya ini masalah geopolitik, kita ditekan juga. Belum lagi Iran juga butuh minyak. Nah itu ambilnya dari Venezuela. Nah jadi soal minyak. Yang kedua terkait dengan masalah ini, Trump ingin mengatakan bahwa ada Monroe Doctrine. Monroe Doctrine ini intinya, mohon maaf nih kalau saya ambil dalam konteks keagamaan gitu ya. Kan kita kenal agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, kan begitu ya. Nah ini Monroe Doctrine ini kira-kira bicara kawasanku, ya kawasanku. Kawasanmu ya jangan di sini. Jadi dia mengatakan bahwa ngapain Cina, Rusia, Iran ada di sini. Kita harus tegakkan nih Monroe Doctrine ini. Kira-kira seperti itu. Itu yang didengungkan oleh Presiden Trump, oleh Menlu Rubio itu ya, bahwa Monroe Doctrine. Ya, padahal kita juga aneh juga. Karena apa? Di Asia Pasifik soal Taiwan Amerika ikut, ya kan? Di Eropa nanti ikut gitu ya. Tapi dia mau kalau di Amerika, benua Amerika, Western Hemisphere ini harus ya negara-negara yang ada di situ. Nah, yang terakhir adalah perubahan regime change. Karena Maduro ini dianggap tidak bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat. Maduro ini lebih ke Cina, lebih ke Rusia mungkin, Iran yang sebenarnya merupakan tanda kutip musuh dari Amerika Serikat, paling tidak musuh dari Presiden Trump. Nah, jadi dilakukanlah regime change ini. Dan kita tahu sekarang Presiden Trump mengatakan regime change ini nggak berhenti sampai di Venezuela. Mungkin next adalah Kuba, Kolombia, Meksiko, dan itu sudah diucap, sudah disampaikan oleh Presiden Trump. Jadi regime change. Jadi kalau saya ingat regime change ini, kalau kemarin di Jazirah Arab itu ada Arab Spring. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya Latin America Spring. Apalagi ini sudah mendekati spring nih kira-kira ya, bulan April nanti udah spring nih. Ya, ini akan diselesaikan oleh Amerika Serikat. Tapi juga harus ingat, nggak hanya Latin America Spring, mungkin di Eropa ada European Spring juga. Jangan-jangan nanti di Asia juga ada springnya juga nih. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Tapi Presiden Trump mengatakan regime change-nya itu kita pikir tadinya adalah tokoh oposisi, Mukado. Tapi ternyata nggak diberikan kepada tokoh oposisi. Itu yang membuat mungkin tokoh oposisi juga down juga mungkin gitu, karena udah sur kelihatannya beliau akan memerintah, akan menjadi presiden, ternyata enggak. Nah, dugaan saya karena Presiden Trump merasa seharusnya Nobel Prize itu menang untuk dia, tapi oleh juri itu diberikan kepada
tokoh oposisi dari Venezuela. Jadi dia nggak mau kalah 2 kali gitu kan. Udah dia ada nggak dapat Nobel Prize-nya, yang kedua masa dia mau menyerahkan itu kepada ya musuhnya lah gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu kita tahu dari berita-berita, ya ini tentu harus dikonfirmasi, ada ahli intelijen ya, apakah Wapres itu berbicara dengan pihak-pihak Amerika Serikat ya. Ada yang mengatakan seperti itu di Qatar, mereka berbicara dan lain sebagainya, yang sebenarnya sudah merencanakan ini. Karena kalau ini kan masalah nggak kemarin aja langsung cep gitu, tetapi udah berbulan-bulan. Bahkan market dari rumah Maduro itu juga sudah dibuat gitu ya, marketnya dipelajari betul, mungkin dibuat juga suasananya seperti kayak suasana di rumahnya Maduro. Jadi latihannya itu harus kemana kita ini dan lain sebagainya ya. Itu kan seringkali kita lihat dari televisi. Kadang-kadang televisi ya mengungkap apa yang terjadi dalam kenyataan. Nah jadi Wapres yang tadinya kelihatannya keras, kemudian belakangan berubah bahwa kita akan kerjasama dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah ini kita tidak tahu, dan yang saya dengar di Venezuela juga masyarakatnya mendua, ada yang mendukung tentu karena mereka merasa terlepas dari kediktatoran ini, tetapi ada juga yang menentang karena dianggap bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang permasalahannya adalah pasca dari apa yang terjadi di Venezuela, ini kan Presiden Trump terus bicara, ya, Rubio juga sudah terus bicara. Sekarang ini katanya Greenland yang akan menjadi fokus. Kedua adalah selain tadi negara-negara di Amerika Latin, yang saya dengar itu Iran, ya. Bahkan Presiden Trump itu bertemu dengan seorang senator yang mendukung agar ada perubahan pemerintahan di Iran dari Ayatollah ke anaknya Shah Iran. Jadi menggunakan topi bukan MAGA tapi MIGA, ya, Make Iran Great Again. Wah ini dia. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kan pembicaraan terus. Kalau saya melihat seperti ini, ada 4 hal yang penting yang kita bisa tarik. Pertama adalah yang namanya hukum internasional itu sudah diabaikan, dan Presiden Trump sudah menyampaikan dalam forum, dia mengatakan kita tidak butuh hukum internasional. Yang menentukan segala sesuatu itu adalah moralitas. Tapi moralitasnya siapa? Beliau. Ngeri enggak itu? Ya kan? Nah, ini kayak Louis ke-14 di Prancis yang mengatakan l'État c'est moi. Saya adalah negara. Ya kan? Jadi semua harus ditentukan oleh Presiden Trump. Karena kalau misalnya Bapak Ibu boleh bertanya, kenapa Maduro yang melakukan suatu kejahatan, dugaan kejahatan harus dihadapkan ke pengadilan yang memintanya, ya kan? Sementara Perdana Menteri Netanyahu yang jelas ICC prosecutor itu sudah mengeluarkan surat penangkapan. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak dihadirkan di Belanda, di Den Haag untuk diadili? Ya, atau diinterogasi lah sama jaksanya sebelum sampai diadili. Ya itu karena apa? Moral yang menentukan, moralnya dia. Kalau misalnya Venezuela bisa dibegitukan oleh Amerika Serikat, pertanyaan kita adalah apakah Taiwan di Venezuela kan oleh Cina diserang gitu ya? Apakah dia akan benarkan? Trump sudah mengatakan saya tidak akan senang. Artinya dia tidak membolehkan. Jadi benar juga ya. Yang menentukan itu adalah bukan Amerika Serikat as a whole gitu ya. Karena di dalam Amerika Serikat juga ada yang menentang tindakan ini, terutama dari Partai Demokrat. Tetapi adalah Trump yang menentukan. Ya. Orang bilang double standard dan lain sebagainya. Kok bisa double standard? Ya karena Trump yang menentukan semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi hukum internasional sekarang sudah berubah menjadi hukum rimba. Ya. Saya sebagai dosen hukum internasional sedang berpikir
untuk menyusun kurikulum berkaitan dengan hukum rimba ini kan ya. Banyak direvisi ini kan. Ya, jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, masalah pemaksaan kehendak ini, ya. Itu Trump menggunakan dan dia tidak sungkan-sungkan untuk menggunakan kekuatan militer. Ya. Ini yang sekarang sedang dibahas adalah terkait dengan Greenland. Bagaimana mengakuisisi Greenland ini? Karena Trump mengatakan bahwa di Greenland itu banyak kapal-kapal dari Cina, dari Rusia yang berseliweran, dan ini tidak boleh ya dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu Greenland itu akan diakuisisi. Nah, mereka membicarakan macam-macam opsi, tapi salah satunya adalah penggunaan kekuatan militer. Nah, ini dia. Jadi penggunaan kekuatan militer ini menurut saya yang memprihatinkan, sangat membahayakan. Yang ketiga adalah tidak ada negara sekelas Cina ataupun Rusia yang mau berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Karena tadinya saya berpikir pada waktu ada kapal tanker yang katanya berbendera Rusia yang dikejar oleh Coast Guard dan Navy SEAL dari Amerika Serikat, ya, tadinya akan diintersep oleh kapal angkatan laut Rusia. Ternyata Amerika Serikat, Navy SEAL dan Coast Guard itu berhasil untuk membawa tanker ini ke Amerika Serikat dan kemudian krunya akan diadili di Amerika Serikat. Wah, ini nggak berani berhadapan-hadapan nih. Ya. Bahkan dugaan saya, Cina kalau misalnya pun dia akan melakukan tindak kekerasan ke Amerika Serikat, dia akan memanfaatkan negara-negara di Amerika Latin, ya seperti Kolombia, Meksiko, dan Kuba, untuk dia sampaikan logistik, alutsista dan lain sebagainya, menghadapi serangan dari Amerika Serikat. Tapi kalau berhadapan-hadapan langsung, saya tidak yakin. Karena mereka juga punya kalkulasi, kalau berhadapan-hadapan langsung, itu biasanya pasti pembicaraan akan berujung pada senjata nuklir. Nah, itu. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan Amerika Serikat mampu melumpuhkan organisasi internasional dengan dua cara. Kalau di PBB, karena dia punya hak veto di Dewan Keamanan, maka dia selalu akan menggunakan veto kalau ada resolusi yang akan mengutuk dia. Ya. Nah, sementara Amerika Serikat kemarin Presiden Trump sudah menandatangani bahwa dia akan keluar dari sejumlah organisasi internasional. Nah, coba bayangkan, organisasi internasional ini hidup dari iuran anggota. Dan salah satu yang terbesar itu dari Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat bilang, udah kita stop di situ. Ya. Itu kan bisa melumpuhkan organisasi internasional. Jadi kalau misalnya sering kita tanya, kemana ini PBB? Kemana nih organisasi-organisasi internasional? Ya, nggak ada artinya. Kemarin Pak Pigai mengatakan bahwa, wah alhamdulillah Indonesia sudah menjadi presiden dari Dewan HAM, ya kan? Kita akan selesaikan Venezuela. Aduh, saya bilang, matilah saya. Nggak akan terjadi. Ya, kita lihat apa tugas dari presiden itu. Tugas presiden itu cuman moderator, ya kan, ngetok-ngetok palu, oke kapan boleh ngomong dan lain sebagainya. Bukan setting agenda, ya kan? Apalagi kemudian mempermasalahkan Amerika di situ. Wah, nanti jangan-jangan kita di Venezuela kan juga sama Amerika ya. Kalau misalnya seperti itu. Nah, jadi ini 4 hal yang saya lihat pasca apa yang dilakukan oleh Trump. Memang pertanyaannya adalah bagaimana menghentikan apa yang dilakukan oleh Trump ini. Nah, ini ada 2. Ini masyarakat kita semua, termasuk dari teman-teman NU gitu ya. Pertama adalah kita berharap Tuhan yang bisa menyelesaikan Trump. Gitu. Istighosah, ya. Yang kedua adalah sebenarnya
kita, rakyat kita harus mendorong rakyat Amerika Serikat untuk berbuat. Jadi masalah ini bisa terselesaikan terkait dengan masalah ketatanegaraan di Amerika Serikat. Nah sekarang ini sudah ada pemicunya, yaitu peristiwa yang ada di Minnesota, ya, penembakan oleh ICE terhadap seorang wanita. Itu membuat Minnesota marah sekali, begitu kan? Nah ini kalau misalnya membesar, begitu, dan yang dikhawatirkan oleh Trump kemarin pada waktu beliau bicara di depan Partai Republik adalah kalau misalnya ada pemilihan umum dalam waktu dekat dan kemudian Kongres akan didominasi oleh Partai Demokrat. Nah, di situ dia akan bisa menghadapi impeachment dan itu yang dikhawatirkan oleh Trump. Jadi kira-kira seperti itu sebagai awalan dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak. Ini tepuk tangan buat pembicara pertama kita, Prof. Hikmahanto Juwana. Kayaknya memang panduan-panduan hukum internasional mesti ada revisi sedikit banyak ini. Oke, kita langsung ke Pak Rizal. Kita ke Pak Rizal dulu. Ini Pak Rizal pertama bagaimana sih melihat apa namanya fenomena dunia sekarang pasca penangkapan itu? Jadi kan sudah punya background sebagai duta besar, melihat hubungan internasional dengan begitu dekat, jadi pelaku di situ. Apa catatan-catatan yang bisa dibagikan untuk kita, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu terima kasih atas undangan. Senang sekali bisa kembali diskusi di kantor PBNU di Keramat Raya ini, apalagi forumnya forum keramat. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan banyak hal yang menarik untuk kita pelajari lebih lanjut ya. Yang kedua, saya senang sekali tadi dari paparan Pak Profesor Hikmahanto sudah sangat jelas beliau mengakui bahwa jurusan hubungan internasional mungkin lebih benar ketimbang jurusan hukum internasional. Jadi yang nggak tahu akan ditutup nggak itu jurusan hukum internasional. Jadi saya lulusan HI kebetulan ya. Jadi begini, buat saya melihat apa yang terjadi di Venezuela itu, ini adalah is a very simple, plain form of new colonialism. Jadi ini kolonialisme baru. Jadi kita untuk membaca apa yang terjadi di Venezuela itu tidak hanya dari proses masuknya kekuatan bersenjata Amerika menculik Maduro, tapi juga setelah itu kan banyak sekali rangkaian statement. Tadi ada beberapa yang sudah dikutip oleh Profesor Hikmahanto, terutama pernyataan-pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rubio ya. Tapi kita juga harus baca pernyataan dari Pete Hegseth, Secretary of War, Secretary of War. Dia memang udah siap-siap mau perang-perang aja nih Amerika ini, karena Menteri Pertahanannya menjadi Menteri Perang sekarang. Dan juga yang paling baru itu adalah wawancara Presiden Trump sendiri dengan New York Times, yang dengan sangat rinci, detail, tanpa ada yang ditutupi mengenai apa yang kira-kira akan kita hadapi yang menjadi kolonialisme baru yang muncul di awal tahun 2026 ini, yang tentunya akan mendominasi politik internasional di tahun-tahun mendatang ya. Jadi bagaimana Amerika menerapkan ada gium lama yang di dalam studi HI yang udah 3000 tahun, bahwa negara kuat bisa berbuat apa saja yang mereka bisa, sementara negara-negara yang lemah juga harus menderita sesuai dengan kodratnya yang menderita kalau ditekan oleh negara besar. Jadi si adagium the strong do what they can and the weak suffer what they must, ini benar-benar on full display oleh Amerika Serikat sekarang ini. Ditambah lagi dengan rencana untuk membuka opsi melakukan hal yang sama di beberapa negara yang tadi telah disebut oleh Profesor Hikmahanto. Yang kedua, ini sebenarnya udah bisa diduga ya bagaimana Amerika menjalankan politik luar negerinya yang baru ini, itu setelah mereka mengeluarkan National Security Strategy beberapa bulan yang lalu. It's a very clear di situ. Jadi Amerika itu kayaknya dia envision atau membayangkan ada tatanan dunia baru yang sebenarnya dia juga yang bikin setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya sejak tahun 45, itu mencoba untuk kembali lagi, tadi disebut doktrin Monroe, kembali lagi kepada dunia yang dijalankan oleh negara-negara besar berdasarkan arrangement tertentu di antara great powers. Nah, beberapa bulan yang lalu ketika Presiden Trump bertemu dengan Presiden Xi Jinping
Busan ya di Korea Selatan, itu Trump menyebutkan tentang kemungkinan G2, ya, Group of Two. Jadi tampaknya visinya sekarang itu, apalagi ditambah dengan argumen-argumen mengenai Western Hemisphere, itu kembali Amerika ini di bawah Trump membayangkan dunia ini akan dibagi dua, yang Barat harus diserahkan kepada Amerika Serikat yang menjalankannya, sementara yang Timur kemungkinan dia ingin diserahkan kepada China sebagai the hegemon di sebelah sana. Jadi itu tadi, you are in your own neighborhood, I will be in my own neighborhood. Ini menurut saya berbahaya sekali, dunia yang didasarkan kepada G2 arrangement, ya, Group of Two arrangement yang hanya diatur oleh kemungkinan bahkan 2,5 ya, karena ada Rusia yang tidak full great power, tapi mungkin dia akan bermain di daerah Eurasia, ya, daerah antara Europe dan Asia yang sekarang sedang juga penuh dengan konflik di Ukraine, ya. Jadi, nah ini visi tata dunia seperti ini yang menurut saya kita harus tentang, harus ditolak oleh negara-negara lain, karena itu tidak akan memberikan manfaat dan bahkan akan merugikan negara-negara di luar great powers, di luar major powers. Jadi ini sama dengan arrangement yang dibuat di abad ke-19 di antara negara-negara Eropa. Jadi yang concept of powers, jadi konsep kekuatan-kekuatan besar yang mengatur, kamu atur negara A, B, dan C, dan kamu ngatur negara D, E, F. Ini adalah bentuk kolonialisme dan imperialisme yang harus kita tolak. Yang kedua, apa yang terjadi di Venezuela ini ya tadi sudah banyak dibahas, bahwa jelas-jelas ini adalah a full display of breaches of international law, dan juga prinsip-prinsip yang selama ini diakui oleh banyak negara, meskipun tentu agak tidak bulat ya pengakuannya, mengenai sovereignty, mengenai territorial integrity, ya. Jadi kita semua sepakat bahwa dunia politik internasional itu memang in a way is anarkis gitu, dalam pengertian tidak ada satu kekuatan yang bisa memastikan semua negara patuh kepada hukum internasional. Jadi itu nggak ada, oleh karena itu dalam studi HI disebut itu dunia yang anarkis, karena tidak ada the highest authority yang bisa menjamin bahwa semua anggota masyarakat internasional itu abide by ataupun mengikuti aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum internasional. Nah, oleh karena itulah ada beberapa prinsip yang disepakati oleh negara-negara yang sehingga memungkinkan negara-negara ini melakukan hubungan kerjasama dan juga menjaga international security dan stability. Salah satunya ya sovereignty, non-interference, dan juga territorial integrity. Ini diakui di dalam piagam PBB yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci, saya kira ya aneh aja ada negara masuk negara lain nyulik presidennya dan segala macam, dan itu mengabaikan semua kesepakatan. Nah, ketika rules, basic principles yang mengatur hubungan internasional yang anarkis tadi, itu maka kedepannya tentu akan menimbulkan banyak sekali kekacauan dan banyak sekali peluang-peluang untuk semakin tidak stabil. Itu yang poin kedua yang kita bisa baca dari sini. Yang ketiga tentu pertanyaan mendasar, nah lantas negara-negara di luar Amerika ataupun di luar Amerika dan China ini bisa apa? Institusinya bisa apa gitu. Banyak orang mengatakan PBB ini udah nggak bisa apa-apa, impoten. Ya, PBB itu kan terdiri dari negara-negara anggota. Dan kemudian strukturnya yang memang didesain sedemikian rupa memberi kewenangan yang lebih besar kepada negara-negara besar, terutama the P5. 5 negara permanent members of the UN Security Council. Itu ya memang nggak banyak yang bisa dilakukan oleh UN Security Council karena salah satu pelaku dari kekacauan ini ada di situ gitu loh, yang memiliki hak veto. Jadi yang bisa mereka lakukan ya hanya sidang kayak kemarin, memberi tempat untuk saling maki-maki, saling komplain, setelah itu pulang gitu loh. Jadi beyond that itu nggak bisa apa-apa si UN Security Council ini, karena berbagai upaya untuk mereform, dan bahkan dulu kan pada saat tahun 2009 sudah pernah ada panel untuk di PBB untuk melihat bagaimana bisa direform, yang nggak akan pernah terjadi. Dan sekarang juga ya prinsip yang berlaku itu once you have the power it's very difficult to give it away kan. Jadi ketika orang berkuasa itu ya susah sekali untuk bisa melepaskan kekuasaan itu. Itu terjadi di Dewan Keamanan PBB terutama di antara 5 negara anggotanya. Banyak sekali sebenarnya usul mengenai bagaimana UN Security Council itu bisa direform. Nah, saya melihat
buat Indonesia itu memang pilihannya juga nggak banyak gitu ya. Jadi kita berbicara memang kalau misalnya dunia ini, tatanan dunia ini memang mengarah kepada G2, arrangement seperti itu, nah itu tentu akan banyak sekali negara-negara di dunia ini yang akan merasa tidak nyaman dengan model seperti itu. Nah, apakah kita bisa menginvoke atau mencoba menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali non-blok misalnya? Saya agak meragukan itu karena udah beda ya situasinya. Jadi ya ini kembali meminjam apa yang banyak disampaikan oleh teman-teman di bidang hukum internasional. Kita mungkin punya sesuatu yang disebut dengan kemampuan untuk mendinai ataupun menyangkal legitimasi dari tindakan yang diambil oleh negara-negara besar. Jadi legitimacy denial strategy. Nah ini hanya bisa memang ngomong. Ketika misal sebuah negara melakukan sebuah tindakan yang dianggap melanggar prinsip dan melanggar ketentuan yang berlaku, marilah ramai-ramai menyatakan bahwa itu adalah salah. Sehingga dia legitimasi dari tindakan itu tidak kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karena doesn't speak up, tidak berbicara, tidak menentang, tidak mengkritisi, itu lama-lama akan dianggap ketidakpedulian dan kemudian menjadikan dia itu menjadi hal yang normal. Jadi normalize tindakan yang memang tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang dianggap normal. Nah ini forum-forumnya banyak ya, tapi persoalannya kembali lagi ketika kita masuk ke dalam politik internasional, at the end masing-masing negara akan membuat kalkulasi gitu loh. Nah ini membuat statement yang cerdas itu menjadi penting gitu ya. Jadi gini, kan sekarang itu tadi ada beberapa alasan ya, ketika diajak diskusi atau berdebat mengenai persoalan ini, itu Amerika dan negara-negara barat itu rata-rata menggeser diskusi ke persoalan Maduro ini orang jahat, Maduro ini adalah diktator, Maduro adalah authoritarian leader. Padahal persoalan yang ingin dibahas itu adalah tindakan Amerika Serikat yang melakukan aksi yang bertentangan dengan semua konvensi yang ada, dengan semua ketentuan international law yang ada. Jadi ini nggak akan ketemu diskusinya gitu. Jadi kan kita tidak sedang mempersoalkan, tidak sedang menjudge ataupun menghakimi apa yang terjadi di dalam negeri Venezuela, tapi justru berbicara tentang bahaya dari tindakan yang dilahirkan akibat tindakan Amerika Serikat yang menculik sebuah negara yang berdaulat dan tidak mengindahkan berbagai ketentuan yang ada. Nah ini yang harus menjadi fokusnya gitu loh. Hal kedua yang juga penting buat Indonesia itu begini, memang betul kita itu selalu berharap tidak perlu memilih gitu ya antara Amerika Serikat ataupun antara China. Persoalannya itu sampai kapan posisi seperti ini bisa terus-menerus kita jaga. Bagaimana kalau nanti akan ada saatnya di mana kedua-duanya memaksa Indonesia untuk memilih, kan tentu berharap tidak bisa menjadi jawaban. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Satu hal yang saya kira yang bisa menentukan kita bisa atau tidak menghadapi tantangan seperti itu adalah apabila kita berhasil mengidentifikasi kerentanan-kerentanan strategis kita, kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan strategis kepada negara-negara besar, sehingga kita bisa membangun otonomi strategis di dalam menjalankan politik luar negeri. Jadi sequence bagaimana menghadapi dan menutupi strategic dependency melalui strategic diversification itu supaya kita punya strategic otonomi. One small point tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Ihik tadi. Saya melihatnya berbeda ya dalam konteks China dan Taiwan. Nah, saya kira kalau untuk Taiwan mungkin tidak ada international law yang akan dilanggar oleh China ketika misalnya China memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Karena dalam konteksnya, konstelasinya itu persoalan bagian internal affairs yang belum selesai sejak tahun 49 gitu. Jadi dan China tidak akan ditentukan, menurut saya kebijakan dia terhadap Taiwan tidak akan ditentukan oleh bagaimana Amerika Serikat berkelakuan di Amerika Latin. Dia punya kalkulasi sendiri gitu yang tentunya in a way agak independen dari whatever the US is doing di kawasan Latin Amerika gitu. Itu paling tidak cara saya melihat kasus Taiwan dalam konteks dengan China dan implikasi yang bisa dilahirkan
kelakuan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Mic-nya disabotase. Oke, terima kasih Pak Rizal. Menarik ini catatan-catatannya, termasuk yang terakhir adalah perbedaan antara kondisi China dan Taiwan ya. Jadi bukan barang yang sama itu. Nah, kita langsung aja ke Mas Ridwan. Sama Mas, ini kan sudah terjadi dan apa sih catatan-catatannya yang kira-kira bisa kita konsumsi bersama untuk kita melihat persoalan itu lebih objektif lagi gitu. Langsung saja Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ini di NU Mas, jadi sholawatnya harus pakai sayyidina. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad berarti Mas Rizal. Karena Muhammadiyah. Jadi Mas Rozali, karena tadi sudah para pakar ini sudah menyampaikan banyak hal, barangkali saya lebih ke what's next ya. Karena kan kalau kami belajar di kajian strategik intelijen Universitas Indonesia, by the way S1 saya HI, jadi ini 2 HI melawan hukum internasional. Oh bahaya juga tapi hukum internasional. Jadi 2 lawan 1 Prof gitu. Wah, itu kuncinya. Jadi kita belajar di S2 kajian Intel itu foresight Mas. Jadi kita kemudian berpikir what's next setelah kejadian ini. Tadi Prof Fik menyatakan bahwa CIA sudah melakukan operasi sejak lama. Bahkan mereka sejak Agustus Mas, non-official covernya itu sudah masuk ke Caracas sejak Agustus. Karena itu NOC, jadi kalau dia ketangkep, dia nggak akan ada pelindungan diplomatik. Ya seperti Jack Ryan season 2 itulah, yang kebetulan kemudian lagi tayang dan sekarang melonjak katanya penontonnya gara-gara Trump ini. Nah bahkan ini ada info juga Mas, barusan saya baca dari sebuah jurnal. CIA itu sudah punya mall di internal pemerintahan Venezuela itu sejak 2021, diberi kode The Cardinal. Nah dugaan kita adalah Mayor Jenderal Tambata ini, counter-intelligence sekaligus komandan pas pampresnya Maduro. Ya, tapi ini memang masih debatable ya, walaupun sekarang oleh Rodriguez, wapresnya Venezuela, si jenderal ini sekarang dinonaktifkan. Nah, dalam situasi menghadapi kemampuan intelijen yang sangat sophisticated seperti itu, termasuk Mas Romadi tadi saya tanya ke Rozali, ini kita live YouTube enggak gitu kan? Ternyata live YouTube. Jadi ini di seberang stasiun Gambir ada seorang officer dari CIA station, nah, yang sedang merekam omongan saya ini Mas. Enggak apa-apa, rekaman bayar, wedi aku duwe keres kok. Gitu. Kira-kira gitu ya Mas? Kira-kira gitu. Jadi ini pasti CIA Station Jakarta lagi monitorin, apalagi NU, Nahdlatul Ulama. Kira-kira menganjurkan santet, wirid atau apa kan gitu. Enggak peduli kita, enggak apa-apa, kita lawan-lawan aja. Tadi melenceng ini. Kok jadi santet? Tapi Venezuela ada santetnya Prof. Serius, ada di Gunung Sorte namanya. Kalau teman-teman cek di YouTube, itu ada voodoo-nya Venezuela, itu di Gunung Sorte, itu ada namanya ritual Maria Leonza. Nah itu barangkali mereka sedang melakukan ritual itu untuk Trump tiba-tiba muntah beling Mas. Karena 2 tadi serius, aku kan bagian yang bercanda gitu loh, masuk 3-3-nya serius kabeh kan, bukan NU nanti gitu, NU ya kan. Nah tapi Mas Rozali begini, ya agak serius dikit lah. Kalau dalam teori ancaman, T itu sama dengan I kali C kali C kali V. I itu apa? Intention atau niat. Threat sama dengan intention dikalikan capability, dikalikan circumstances, dikalikan vulnerability. Berarti kita bisa menghitung negara mana yang punya intention mengancam Indonesia. Asumsikan nanti Pak Pigay bicara keras, gitu ya, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, ini bosnya Prof. Romati ini Pak Pigay ini, bicara keras, Pak Menteri ini bicara keras, lalu kemudian tiba-tiba Amerika menganggap kita ancaman, maka skor I kita tinggi di mata Amerika.
Nah, dengan demikian maka yang protap yang harus kita lakukan adalah memperbaiki vulnerability kita supaya V kita menjadi 0. Salah satu faktornya 0, kita nggak mungkin bisa melawan capability Amerika. Kita nggak mungkin melawan circumstances yang terjadi. Tadi Prof. Hik sudah menjelaskan bahwa hukum internasional nggak berlaku, sekarang hukum rimba. Itu circumstancesnya. Kita nggak bisa ngelawan itu. Apalagi tadi Dubes Rizal sudah menyatakan ada G2, yang timur buat Cina, yang barat buat gue, kan gitu. Jadi faktor C-nya, circumstances dan capability, kita nggak bisa atasi. Intensinya ya suka-suka Trump. Kalau tiba-tiba dia ngelihat Pak Prabowo joget-joget, joget-joget nih, kayak gue, wah gue serang deh, gitu. Suka-suka dia kan, suka-suka Trump kan gitu. Suka-suka Trump, nggak apa-apa Mas biar ditonton CIA-nya agak lumayan gitu. Gitu. Jadi yang kita perbaiki apanya? Vulnerability kita harus ditutup. Pertama, perbaikan komunitas intelijen. Nah ini ada Pak Gamal, senior kita di intelijen. Nanti mohon Pak di ini intelijen kok dibuka ya, aneh juga ini. Tapi masalahnya di Google Bapak keluar Pak, apa track record intelijennya gitu. Jadi memperbaiki kapabilitas intelijen kita, termasuk memperbaiki ring satunya Presiden Prabowo. Belajar dari Maduro. CIA itu bahkan tahu tempat tidurnya itu di lantai 3 sisi timur. Kalau tidur dia harus minum air panas dulu, istrinya harus apa dulu, itu dia tahu spesifik. Jadi berarti ada insider di komponnya Maduro itu. Pertanyaannya, berarti sekarang harus dilakukan screening di Hambalang, kamar tidur Presiden Prabowo, Istana Presiden, termasuk Pas Pampres. Jangan sampai kebiasaan Pak Prabowo berenang, suhunya harus berapa sekian gitu kan, berenangnya jam berapa, jangan ditulis di Tempo dong. Nanti CIA penak banget lihat Tempo, wah udah dapat semua nih gitu. Ini bahaya. Pertama, perbaiki itu. Protap perjalanan presiden, hati-hati. Protap makan presiden, protap pengamanan presiden, hati-hati. Perbaiki itu, karena bagaimana seseorang atau intelijen asing itu merekrut informan di sebuah negara, kuncinya cuma 4, MICE, MICE, money, ideologi, coercion, ego. 4-4-nya ini bisa berlaku di Indonesia. Money, duit, orang butuh duit, guyur dolar, puluhan ribu dolar, selesai. Potret kirim ke Gambir, ke Gambir gitu, yang deket aja gitu, gitu kan? Apalagi coercion, wah lu punya kasus nih, lu selingkuh nih, dipoto cepret, nih kamu ada fotonya dengan si X, kamu mau kerja untuk CIA, waduh nyebut nama, atau ini tak publikasikan, selesai Pak. Jadi secara intelijen kita harus berbenah. Yang kedua, pertahanan udara kita. Nanti Prof. Hik bisa menyampaikan nih sebagai pakar pertahanan militer juga. Kita ini juga bayangin ya, Venezuela yang dia beli SM-400 dari Rusia dan dia mempunyai kapabilitas cyber drone dari Iran, Al-Muhajir, itu dalam waktu 30 menit diacak oleh Poseidon, selesai Pak. Jadi kelihatan langit Venezuela itu sepi, cuma ada bintang begitu, tapi itu ada ribuan sinyal sedang di jamming dari pesawat Poseidon itu, dan semua radar mati. Nah kalau itu di kita gimana sekarang? Kita nggak punya artileri pertahanan udara yang memadai untuk serangan sekapabilitas sebesar Amerika Serikat. Ini kita bicara dalam konteks hukum rimba. Jangan, Mas Ridwan ini mosok ya Amerika akan menyerang. Bisa saja itu terjadi. Ini yang kemudian harus kita pertimbangkan. Termasuk juga kemampuan fighter jet kita. Kita sedang beli Rafale, tapi F5 kita sudah nonaktif. Kemudian pangkalan kita di Sukhoi kita juga kapabilitasnya juga sudah tidak sekuat dulu. Ini harus menjadi satu concern khusus. Yang menurut saya mau nggak mau dalam rezim semau gue Trump ini, Indonesia harus bersiap. Barangkali itu sebagai pengantar diskusi, Mas Rozali, supaya agak lucu dikit gitu. Matur nuwun. Cek. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat para narasumber kita. Ini kita sebelum lempar ke pertanyaan-pertanyaan peserta, kita minta tanggapan dulu atau insight dari Pak Gamal. Mungkin ada insight yang menarik dari apa yang terjadi di situasi global saat ini. Jadi sudah disinggung katanya masalah intelijen, malah diungkap kemana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, saya sebenarnya sini mau mendengarkan saja apa sih pendapat dari bapak-bapak sekalian tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi kemudian ada todongan seperti ini yang mungkin menjadi menjadi perhatian kita semua. Kalau sekarang Maduro, besok siapa? Besok bisa siapa saja. Nah, lesson learn-nya bahwa itu kita tidak bisa menggantungkan kekuatan kita, keamanan kita kepada orang lain. Kita harus punya resilient, ketahanan sendiri. Maka Indonesia harus mempunyai ketahanan nasional yang cukup kuat. Jadi di sini justru kita mengharapkan ormas besar seperti NU ini bagaimana menyatukan kekuatan yang ada di Indonesia untuk kita bisa bersama-sama menangkal semua jenis ancaman yang mungkin datang kepada tanah air kita. Kemudian yang berikutnya juga apa yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional itu adalah di atas segala-galanya. Jadi apa yang menjadi respon kita terhadap apa yang terjadi di dunia ini tentu harus kembali dihadapkan kepada apa yang menjadi kepentingan nasional kita yang harus kita perjuangkan. Nah, biasanya kita ketika mempunyai kepentingan seperti itu, kita harus tahu juga apa yang menjadi sumber daya kita, kemudian tahu resikonya apa, dan menentukan cara bertindak. Nah, kalau kita sudah bisa menakar sumber daya kita, kemudian kita mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapi, tinggal pilihannya adalah bagaimana kita melakukan cara-cara bertindak yang kira-kira bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang harus kita bela bersama. Ya, Indonesian first itu yang sekarang harus kita perjuangkan. Saya tidak ingin terlalu dalam masuk ke hal-hal yang seperti disampaikan oleh Mas Habib, tetapi mungkin itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ormas besar seperti NU ini merupakan suatu peluang ya bagi ormas untuk bagaimana ikut serta menjaga keselamatan keamanan bangsa melalui untuk juga bisa membangun kebersamaan, membangun persatuan kesatuan untuk menangkal semua ancaman baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Mungkin sementara hanya itu saja Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan paparan yang sangat komprehensif dari berbagai aspek bagaimana kita melihat apa yang terjadi di dunia saat ini pasca penangkapan Presiden Venezuela Maduro. Implikasinya juga sudah dipaparkan, baik dari hukum internasionalnya ataupun konsekuensinya kepada kita secara langsung sebagai sebuah negara, dan sampai pada ada pembicaraan pembagian G2 itu sangat mengerikan sekali sebenarnya. Dan ini berdampak pada teritori semua wilayah kenegaraan. Nah, saya ingin mengundang, di sini ada teman-teman peserta yang saya kira punya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya ingin mengundang 3 penanya untuk kepada para pembicara kita. Silahkan angkat tangan dan sampaikan pertanyaan atau komentarnya barangkali ya. Silakan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, monggo langsung ke sini aja, ke depan. Ini kita ada mic yang sudah disediakan. Silakan diperkenalkan namanya dan dari mana Mas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad. Saya dari Lamongan, Bapak. Kebetulan di sini lagi magang di Kementerian Hukum. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya mungkin saya ada pendahuluan dulu ya. Bahwa sebagaimana yang Prof Hikmanto tadi khawatirkan bahwa
tindakan Amerika ini kan menggunakan kekuatan militer adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan pada negara yang berdaulat. Kalau menurut profesor saya yaitu Prof. Iman Prihandono, ini tuh termasuk agresi internasional. Kalau lihat dari normatif hukum internasional, khususnya pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, tersebut juga sudah melanggar gitu. Dan kita tahu bahwa seharusnya penggunaan kekuatan hanya bisa dibenarkan apabila dengan alasan self defense dan ada persetujuan atau mandat dari PBB. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini tanpa adanya upaya yang serius, langkah Amerika Serikat ini tentu bisa menjadi suatu presiden yang dapat diikuti oleh negara-negara adidaya lainnya seperti Rusia dan Cina, memungkinkan untuk dapat mengintervensi negara-negara yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah fenomena Amerika dan Venezuela ini merupakan bukti nyata bahwa hukum internasional itu telah mati? Terus tadi sudah disinggung oleh Bapak Ridwan Habib bahwa hal ini memungkinkan juga terjadi terhadap negara Indonesia, karena kita juga tahu bahwa kita punya cadangan SDA yang melimpah. Dan juga kalau kita lihat ada isu-isu mengenai Laut Cina Selatan dan lain-lain, itu tentu memprihatinkan terhadap kedaulatan kita. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana solusi yang dapat diberikan khususnya kepada negara dan juga masyarakat Indonesia jika dimungkinkan akan terjadi hal-hal yang terjadi seperti di Venezuela terhadap negara Indonesia dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Muhammad. Oke, kita ke penanya yang kedua sekalian. Silahkan, apakah ada pertanyaan yang kedua? Oke, di belakang dulu nanti, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai aktivis pemuda dan mahasiswa, Pak. Namanya, Mas? Nasgen Junedi, kebetulan juga saya konten kreator untuk kemarin saya mau ngupas tentang masalah Venezuela sampai ke Laut Cina Selatan. Cuma pertanyaan saya pernah buat konten bahwa kita sudah dari satelit itu sudah diserang sebenarnya. Nah tadi ini kan misalnya Cina kuat di laut misalnya, tapi dari atas dia nggak akan kuat. Apa solusinya? Kita bisa membendung intelijen dari angkasa, sementara hukum internasional itu yang tadi dikatakan mandul, apalagi lagi hukum antariksa. Kita ini sampai di kamar tempat tidur atau kamar mandi udah terbuka gitu loh, tinggal di roasting teman-teman sama komik aja. Oh di kamar mandi si A bagaimana gitu kan, bukan cuma sekedar body shaming lagi. Itu yang saya melihatnya. Yang kedua, ini bicara kecerdasan buatan. Jadi teknologi perang ini kan sekarang memakai kecerdasan buatan. Bagaimana kita transformasi teknologi ini dipercepat, jadi mempersiapkan SDM-nya untuk bagaimana untuk alat tempur kita paham, atau bagaimana strategi intelijen untuk deteksi dininya. Yang itu tadi kita tahu kita banyak kelemahan di hankam rata kita. Itu Pak, bagaimana transfer teknologi dan bagaimana anak bangsa ini bisa berkolaborasi untuk mengamankan teritorial kita gitu loh. Rakyat semesta ini bisa jalan. Yang ketiga, pertanyaan saya, karena saya juga di kebudayaan, ini kan soft power sebenarnya. Soft power perang kita itu ada di kebudayaan, yang apa dikatakan dari penang dari PBNU itu benar gitu. Nah, Amerika dia memakai dengan Hollywoodnya dan lain sebagainya, dia sudah menggambarkan itu misalnya, atau film-film Cina gitu loh, udah dicecokin tuh masing-masing, biar orang paham, oh kita akan ke blok Cina atau ke blok ini. Nah,
gimana kita bisa membuat budaya yang bisa menjadi soft power kita, bahwa kita bisa unggul, bisa memveto peradaban ini gitu loh. Ini kan bukan cuma sekedar urusan perebutan minyak atau mineral, tapi ini urusan bagaimana peradaban ini dipegang oleh konspirasi global ini, yang salah satunya pemainnya adalah Amerika Serikat. Dan Elon Musk itu cuma sebagai kalau saya lihat kaki tangan daripada elit-elit global itu, misalnya gitu. Nah, kita ini yang nggak paham teknologi, sudah budayanya ya sudah di carut marut gitu loh, jati diri bangsa kita nggak ada. Terus siap perang ini nggak ada, nggak punya identitas gitu loh, di Asia Tenggara terutama. Nah, ini yang butuh untuk positioning kita. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Mas Nasikin Junaidi. Silakan Mbak, tadi ada angkat tangan. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah, Bapak. Kebetulan saya kader pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Cuman memang sangat prihatin ya menyikapi tatanan dunia yang bahasanya memang 1, 2, 3 langkah, terus bahasanya Donald Trump ini memang kekuatan yang sangat luar biasa. Misalnya tentu undang-undang PBB sudah pasti sangat kuat, seluruh negara jadi satu. Tapi saya yakin ketika nanti akan dipersidangkan di rapat PBB, itu pun bahasanya tinggal rapat, hasilnya apa, pulang. Dan saya yakin tidak akan ada perubahan. Karena kita bisa lihat bagaimana Donald Trump itu memang menjadi power dari semua negara. Nah, pertanyaan saya, apalagi masalahnya Maduro itu bahasanya seorang presiden yang dicimit gitu kan. Terus siapa yang mau belain dia ketika kepalanya aja udah diambil, ya kan, kira-kira begitu. Negara lain mau keluar-keluar ada 20 aja menurut saya tidak mampu gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, memang mungkin yang disampaikan oleh Profesor Pak Hanto itu bahasanya bahwa sebenarnya ada sejarah ke belakang. Misalnya karena misalnya apa? Mungkin dia agak perlu tentang konflik Palestina, kira-kira begitu sedikitnya ya Pak. Tapi kalau kita kilas balik, sebenarnya ngomong-ngomong pro Palestina, Indonesia itu kalau kita kan bukan bicara pro, karena itu sudah sudah kejadian HAM yang luar biasa, sudah pembunuhan yang memang, masa kita mau tutup mata, bukan masalah Islam karena memang ini HAM. Bapak bisa lihat bagaimana bangsa kita pun membantu gitu. Nah, dari sini pasti kita memang harus bangsa Indonesia harus cashback ya, maksudnya bukan berarti takut juga, tapi artinya memang harus hati-hati. Karena ini baru yang setelah Palestina misalnya penangkapan Euro, pasti mungkin akan ada yang lain. Nah, artinya menurut Bapak ini kira-kira kekuatan apa yang bahasanya bisa mencekal Donald Trump itu tidak untuk semena-mena selanjutnya. Karena kan kita pasti kayak maaf ya Pak Prabowo itu komunikasinya aja sedekat itu ya Pak ya, gitu loh. Fun-fun aja. Nah, kira-kira apa nih Pak supaya minimal ya kalaupun kita yang tidak ditindas begitu, negara yang kecil-kecil itu tidak jadi korban selanjutnya. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Siti, ini pertanyaan terakhir ini mengerikan sebenarnya. Siapa yang bisa cegah Donald Trump? Itu kalau disimpulkan pertanyaannya begitu. Ini siapa di dunia ini yang bisa mencegah Donald Trump untuk berlaku selanjutnya pada negara-negara lain? Mas, silakan Mas, langsung pertanyaan tadi yang sempat angkat tangan jadi mau nanya? Kita langsung aja sebelum dilempar ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Rijal, datang dari Banten, sengaja ingin hadir di diskusi ini. Yang ini saya tanyakan simpel sebenarnya. Tadi saya belum mendengar dari para narasumber peluang apa yang dapat kita ambil dari gejolak tatanan dunia yang saat ini begitu. Yang kedua adalah soal kekuatan intelijen kita. Bagaimana
kapasitas atau SDM intelijen kita ke depan mengukur ancaman yang mungkin hari ini semakin nyata dan tidak tertebak kapan kita sebagai satu negara yang besar dapat diintervensi oleh negara yang besar. Itu, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat para pembicara kita. Mas Rizal tadi tak keren mau nawarin sesuatu dari Banten untuk menjadi penawar dari apa yang terjadi di dunia ini. Oke, kita langsung minta respon dari para pembicara. Kita punya 4 penanya dengan banyak sekali pertanyaan, tapi satu di antara yang lain saya kira bisa di-resume atau dari pertanyaan-pertanyaan ada yang mirip di antaranya. Mau dari Prof dulu? Silakan Prof. Baik, tadi kalau yang Mbak Siti itu tanya kan udah dijawab sebenarnya, solusinya ya kita berharap Tuhan menyelesaikan atau rakyat Amerika. Soalnya katanya tanggal 10 Januari ini menurut prediksinya Bart Simpson bahwa akan ada sesuatu terhadap Presiden Trump gitu ya, kita nggak tahu benar atau iya. Nah, makanya itu besok, tapi waktu Amerika. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena gini, ini fenomena yang saya yakin dunia tidak tidak mengantisipasi bahwa tidak ada multilateralisme, tidak ada perasaan kekhawatiran bahwa kita dianggap melanggar hukum, khususnya hukum internasional, tidak perlu misalnya harus berkonsultasi dengan lembaga yang ada di dalam Amerika Serikat sendiri, dalam hal ini kan Kongres. Harusnya kalau misalnya melakukan penyerangan itu harus ada konsultasi dulu ke Kongres. Ini sama sekali tidak ada. Jadi ini kita nggak tahu tiba-tiba Trump melakukan itu. Nah, saya nggak tahu nanti approval ratingnya Presiden Trump ini seperti apa nih pasca Venezuela. Apakah rakyat Amerika Serikat masih mendukung, ya, atau tidak mendukung? Kalau misalnya masih mendukung, justru ini yang dianggap sebagai suatu kecemerlangan lah dari Trump untuk membuat Amerika menjadi besar lagi. Wah, udah selesai urusan kita nih, ya kan? Ini doomsday ini, betul. Nah ini yang kita lihat, ya, yang kita harus lihat. Jadi seperti itu. Tapi pertanyaan yang dari penanya pertama ya, Saudara Muhammad, maka memang ini yang jadi masalah nih. Kami punya termasuk Prof Imam ya dari UNER tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Internasional. Wah, ini diskusinya udah panjang nih. Ya. Katanya udah kita pindah menjadi dosen hukum adat aja kalau kayak. Aduh, ini benar-benar ini, ya kan? Dan kemarin ada mahasiswa S3 buat disertasi, wah tebel gitu kan, ceritalah bagaimana hukum internasional itu bisa mengubah ini dan lain sebagainya. Pertanyaan saya simpel, di era sekarang ini setelah Trump melakukan serangan terhadap Venezuela, terus ngapain kita ini? Tebel-tebel itu, berdiskusi dan lain sebagainya. Dan ini semua terus terang menafikan apa yang selama ini diceramahkan oleh negara-negara barat, Amerika Serikat, kepada banyak negara, bahwa kita harus patuh pada hukum, kita harus menghormati HAM, kita harus menghormati arti demokrasi dan lain sebagainya. Itu semua sudah tidak ada, ya kan? Tidak ada. Nah, jadi itu. Nah, saya yakin sebenarnya tidak semua rakyat Amerika Serikat di belakang Trump. Saya lihat di satu sosial media ada orang Amerika Serikat mengatakan, udah warga negara lain jangan dulu masuk ke Amerika, ya kan? Kami ini malu, ini begini dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi itu yang kita harus perbesar, orang-orang seperti itu, supaya ya lewat sosial media dan lain sebagainya memberikan awareness bahwa Anda yang selama ini banyak negara menganggap Anda ini kampiun itu, membawa nilai-nilai moral yang baik, ya ternyata enggak. Justru sekarang orang melihat apa yang ada di Cina. Cina itu selalu mengatakan bahwa kita harus tunduk pada hukum internasional, ya, kita tidak akan menyerang, tapi kalau misalnya kita diserang sama Amerika Serikat, kita perlu pastikan
bahwa tidak ada serangan yang kedua terhadap kita gitu ya. Artinya dia akan melumatkan Amerika kalau misalnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di sosial media ya, bukan drama ya tapi drama Cina, itu banyak itu bagaimana anak-anak muda menghormati yang tua, menghormati tentaranya dan lain sebagainya. Jadi justru sekarang bergeser ke sana. Sementara Presiden Trump ini banyak orang mengatakan kok jadi Amerika Serikat jadi negara berkembang ya, kira-kira gitu ya. Bahkan ada yang menyamakan dengan Kongo. Ya. Nah, dengan tindakan-tindakan beliau yang seperti itu. Nah, kalau misalnya negara berkembang atau kayak Kongo gitu, dia nggak punya power yang bisa mempengaruhi dunia. Tapi kalau Trump itu punya. Ya, jadi dalam hal seperti ini, saya harus menyamakan Trump ini dengan Kim Jong Un lah kira-kira. Ya, kalau udah seperti ini, mereka juga ini nggak memikirkan ke depan, nggak memikirkan masyarakat internasional. Yang penting adalah bagaimana kepentingan nasional mereka itu bisa dikedepankan. Nah, solusi untuk kita Indonesia nih gimana nih? Nah, ini berat nih, karena kalau di Venezuela rakyat itu menerima atau tidak menerima, ya itu karena apa? Mungkin friksi antar setuju dengan tidak setuju terhadap pemerintah itu sangat tajam, sehingga ini yang bisa dimainkan. Tapi ini fenomena bukan di Venezuela, waktu Libya juga gitu kan. Amerika Serikat itu mendukung para pemberontaknya untuk menjatuhkan Gaddafi. Ya. Di Irak juga seperti itu. Bagaimana rakyatnya kemudian menjatuhkan patung Saddam Hussein dan lain sebagainya. Jadi sepanjang ada friksi ya terjadi itu. Nah, kalau Indonesia gimana? Dulu pernah, gitu kan. Pada waktu 65. Iya kan? 65. Dan kalau misalnya sekarang Trump misalnya bicara soal minyak, saya minta sumber daya alam dan sebagainya. Saya teringat tahun 1967 itu di Indonesia ada undang-undang penanaman modal asing. Itu kalau nggak dimotori oleh Amerika Serikat nggak mungkin itu. Ya. Dan di situ Freeport masuk dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang namanya history repeat itself. Nah, jadi akan berulang dan kita bisa lihat nih fenomenanya seperti apa. Nah, tinggal sekarang kita di Indonesia melihat kalau seperti itu, lalu bagaimana kita harus menyikapi. Ya. Saya nggak akan bicara panjang lebar, mohon maaf di sini karena honornya lain, ya. Takutnya semua dijadiin satu kan repot ya. Oke. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau misalnya ini Mas Rijal nih udah kayak orang Jawa aja ya. Nah, kalau ada kesusahan pasti ada kesempatan, ada peluang gitu ya. Ini dia nih ya, peluang apa. Tapi kalau saya ditanya ya, peluang apa? Saya selalu bilang begini, kan Indonesia beda dengan Malaysia, kita tidak mengkondem ya, kita tidak mengutuk Amerika Serikat. Kalau Malaysia mengutuk dan banyak negara yang juga mengutuk. Tapi ada juga seperti Prancis, Inggris itu yang mendukung gitu ya. Singapura juga mengutuk ya, dia nggak setuju gitu ya. Tapi kalau Indonesia banyak yang bilang, kok Indonesia cuman bilang prihatin kan gitu kan? Kita minta supaya serangan itu diturunkan eskalasinya, dieskalasi dan lain sebagainya. Tapi saya bilang kalau misalnya peluangnya itu adalah, nah karena Bapak Presiden ini kan suka pergi ke luar negeri, ketemu sama tokoh-tokoh. Nah ini sekarang ini peluang beliau untuk melakukan yang disebut sebagai shuttle diplomacy, diplomasi ulang-alik, ya kan? Ya, kalau misalnya beliau bilang, oke, kita harus selesaikan, ya, kita akan mau gitu ya. Ya ada peluang. Kalau misalnya kita sudah mengutuk kan repotnya gini, kita datang ke Amerika Serikat, lalu Amerika Serikat bilang gini, bukannya kamu kemarin mengutuk saya katanya, ngapain kamu ada di sini? Ya kan? Itu yang terjadi terus terang pada waktu Rusia menyerang Ukraina. Kita ikut di dalam resolusi Majelis Umum PBB yang dimana kita jadi co-sponsornya dengan Amerika untuk membuat resolusi mengutuk Rusia. Padahal pada waktu itu setelah pengutukan itu kita pergi ke Putin untuk ayo kita bicarakan baik-baik karena waktu itu Bapak Presiden jadi ketua dari G20 kan. Nah, jadi kalau misalnya ada peluang
mungkin peluang itu bisa dimainkan oleh Bapak Presiden. Kalau misalnya beliau bilang, oh ya ini kita harus jalankan, ya. Seperti itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Bagaimana menghentikan Trump? Udah dijawab sama Trump kemarin di New York Times ya. Dia bilang tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya kecuali saya. Dia ngomongnya gitu. Jadi dan saya didefinisikan sebagai my morality gitu loh. Jadi itu sangat arogan, sangat blatant ya jawaban dia. Tapi gini, kalau kita lihat di dalam perkembangan politik internasional ya, memang great powers, negara-negara besar itu selalu kelakuannya sama dari century ke century ya, tidak lagi tahun ke tahun ya, tapi dari satu abad ke abad yang lain itu mirip-mirip. Nah, biasanya itu mereka itu berubah tatanannya itu, di mana sebuah negara besar itu berkuasa itu lewat satu dari 3 cara. Cara pertama itu negosiasi antara the existing power dengan the emerging powers. Baik-baik gitu loh untuk transfer of leadership Inggris ke Amerika. Ketika Inggris dari yang supremasinya tinggi sekali, kemudian beralih menjadi Amerika setelah tahun mungkin sekitar 1887 gitu ya, masuk ke abad 20, itu terjadi transfer siapa yang menjadi superpower yang paling utama di dunia. Itu proses itu yang terjadi. Opsi kedua ataupun model kedua yang juga terjadi ya lewat perang. Ini yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat mulai dari transisi kekuatan besar zaman Yunani sampai kemudian perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, itu semuanya lewat perang. Kalau kita baca bukunya Graham Allison ya mengenai apa yang disebut dengan Thucydides trap, itu memang ada daftarnya. Jadi bagaimana perang itu kemudian mengakhiri kelakuan buruk dari sebuah negara besar yang kemudian memunculkan kekuatan besar baru yang nantinya kelakuannya sama buruk juga gitu. Jadi tapi perang yang terjadi. Nah, kita tidak berharap skenario ini yang terjadi. Skenario ketiga ataupun opsi yang ketiga yang juga terjadi, bagaimana sebuah negara besar kolaps, itu internal implosion. Jadi ada pembusukan di dalamnya sendiri. Tadi pembusukan itu bisa macam-macam. Bisa kemudian negara itu secara ekonomi kolaps seperti Soviet Union dulu ya. Bisa juga karena perubahan drastis di domestic politicsnya. Nah, untuk Amerika ada 2 skenario yang paling mungkin. Yang pertama ya memang ekonominya semakin susah nih, makanya dia mengambil negara orang lain, kemudian ingin mengatur Venezuela dan sebagainya. Tapi juga possibility bahwa dia akan berubah karena ada perubahan dramatis di dalam power structure, siapa yang menang, Demokrat dan Republikan dan sebagainya, itu juga menurut saya tidak bisa diabaikan sama sekali. Kemungkinan itu tetap ada di mana. Nah, hanya pertanyaannya apakah ideologi model Trump ini itu memang one off saja ataupun pada saat Trump sekarang, atau itu tren dari sebagian besar masyarakat di Amerika Serikat. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah setelah Trump nggak ada kemudian digantikan oleh misalnya Pence wakil presiden sekarang, atau digantikan oleh Pete Hegseth atau bahkan Stephen Miller mungkin yang jadi presiden, itu ya mungkin akan sama saja dan bahkan lebih buruk lagi gitu. Nah, itu kalau pertanyaannya bagaimana ini berhenti gitu loh. Jadi ada internal perubahan internal ataupun implosion ataupun ya perang itu tadi. Perangnya hanya terjadi misalnya antara negara-negara besar. Kalau di dalam bukunya Graham Allison itu disebutkan perang antar negara besar itu karena negara yang sedang kuat-kuatnya itu selalu merasa terancam oleh negara yang sedang menjadi kuat. Jadi dia memprediksi bahwa Amerika dengan China itu akan perang nantinya at the end gitu loh. Dan itu akan mengakhiri kedikdayaan Amerika Serikat sebagai superpower gitu. Nah, tentu kalau sekarang perangnya seperti dikatakan oleh Profesor Hikmahanto tadi, ada masalahnya ada nuklir gitu. Jadi yang terdampak itu kan akan sangat luar biasa, termasuk Indonesia. Jadi kalau itu yang terjadi, kita nggak bisa lagi bilang kita bebas aktif, kita non alignment, kita nggak mau terlibat. Mungkin kita tidak tertarik dengan perang, tapi perang tertarik dengan kita gitu. Itu yang jadi masalah di ke depan ini. Peluang apa yang ada? Jadi gini, Trump itu destroyer ya. Dia bukan builder menurut saya, meskipun dia pengusaha real estate ya, tapi dia lebih tertarik ngerusaknya itu, yang bangun ya arsitek yang lain gitu ya. Nah, ini sekarang ketika tatanan dunia sekarang ini
yang dibangun oleh Amerika juga sejak tahun 45 diacak-acak oleh Amerika sendiri, dirusak. Nah ini kan sekarang pertarungan ke depan itu kira-kira tatanan seperti apa sih yang diinginkan. Nah kita dari segi mungkin ideas dan juga capacity diplomasinya punya peluang untuk menggalang negara-negara lain untuk mulai memikirkan ini. Di konteks yang kecil saya, misalnya ASEAN harus kita yang take the initiative, gitu loh, untuk mendesak negara-negara ASEAN, mari sekarang sama-sama mikirin tatanan seperti apa yang baik buat kawasan kita dan juga baik untuk kepentingan nasional kita. Gitu. Nah ini saya kira resources kita besar. Jangan pernah lupa, mungkin pidato Bung Karno tahun 60 itu kecepatan. Ketika beliau mengusulkan, membicara tentang to build the world anew, bagaimana membangun tatanan dunia yang baru tahun 60 gitu loh. Maka banyak yang kemudian tidak memberikan apresiasi yang seharusnya, meskipun tentu itu adalah dalam konteks banyaknya negara-negara yang merdeka setelah konferensi Asia Afrika ya. Nah sekarang pidato itu kalau dibaca lagi menjadi relevan sekali gitu loh, tentang pentingnya membangun tatanan dunia yang baru, apalagi di dalam pidato itu ada dua hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama, bagaimana inklusivisme dari negara-negara, mungkin istilahnya nggak pas tapi nggak ada istilah lain ya, Global South, ya terutama negara-negara selatan itu, terutama China yang belum jadi anggota PBB pada waktu itu diajak bersama-sama untuk menyusun tata dunia baru itu. Yang kedua, waktu itu Bung Karno juga berbicara tentang problem kolonialisme dan imperialisme. Ya pada tahun 90-an, 1990 ya, tahun 2000-an mungkin orang udah nggak ada lagi yang bicara soal kolonialisme dan imperialisme. Jadi agak sulit untuk membayangkan sekarang kita bicara lagi tentang kolonialisme setelah apa yang terjadi di Venezuela itu. Padahal yang terjadi di Venezuela itu bukan ciri-ciri bahwa akan kembalinya kolonialisme, tapi kolonialisme itu sudah terjadi gitu loh. That's yang memang menjadi tantangan kita sekarang ini. Jadi peluangnya itu ada di situ. Gitu. Jadi dulu kan kita menghasilkan gagasan mengenai non-alignment dan sebagainya ya. Jadi the power of ideas, Indonesia itu kontribusinya di situ memang, di dalam politik luar negeri, di dalam politik regional, itu kemampuan kita untuk come up dengan ide-ide yang relevan lah dengan kebutuhan sekarang ini. Pertanyaan dari Mas Junaidi agak berat, jadi kita serahkan kepada Mas Ridwan aja karena intelijen dari ruang angkasa dan sebagainya, jadi biar beliau yang jawab. Tapi saya mau mencatat satu hal saja nih. Kemarin Presiden Trump itu kan mengeluarkan executive order yang memerintahkan pemerintah Amerika untuk keluar dari 66 organisasi internasional. Salah satunya yang dia perintahkan untuk keluar adalah dari Aliansi Peradaban. Jadi ironis, mungkin dia merasa tidak punya adab lagi, jadi dia keluar dari Aliansi Peradaban. Makasih. Pak Ridwan, monggo untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Mungkin beberapa saja yang saya bisa menambahkan sedikit. Pertama tentang, ini juga dilema juga ini, kita ditanya tentang pengamanan kita di cyber ya, ranah cyber atau ranah angkasa. Agak terlalu muluk Mas kalau kita bicara pengamanan cyber, karena memang hari ini kesadaran atau cyber awareness aja di level pejabat saja masih sangat kurang ya. Banyak dari pejabat kita yang mungkin masih pakai Gmail, mungkin Prof. Rumadi masih pakai Yahoo gitu. Jadi kalau Pak Menteri Pige mau kirim dokumen rahasia, buka Gmailnya Mas gitu. Ya sudah, itu berarti Langley sudah dapat gitu kan, Gambir sudah dapat. Terus kita misalnya masih pakai WhatsApp. Saya nggak tahu ya apakah Pak Seskap, Letkol Teddy ini kalau komunikasi dengan para menteri pakai WhatsApp atau apa gitu. Kalau pakai WhatsApp ya sudah Pak, tidak perlu pakai mall, semua informasi intelijen kita insya Allah sudah dimiliki Amerika gitu. Karena sebenarnya BSSN sudah bikin, Prof. Jadi teman-teman kita di Badan Cyber dan Sandi Negara, dulu namanya Lembaga Sandi Negara, itu sudah bikin sandi ya, sudah bikin telepon sandi.
Teleponnya seperti mirip telepon-telepon kita biasa seperti ini, tapi disandi. Jadi kalau ada komunikasi itu ada delay sekitar mungkin 10 sampai 15 detik. Tapi itu kemudian memungkinkan informasi kita terenskripsi dengan baik. Dan sandinya itu adik-adik kita dari Ciseeng, Politeknik Cyber itu mengedepankan bahasa-bahasa di Indonesia, di Nusantara. Jadi sandinya itu dari bahasa Bugis, dicampur dengan bahasa Dayak, dicampur dengan bahasa Jawa kuno, Sanskerta. Jadi kita nggak beli dari Israel. Karena kalau kita beli dari Israel, key-nya sudah dimiliki oleh mereka. Kalau kita beli dari Cina, Beijing sudah punya antidotnya. Jadi buat apa beli dari sana? Maka sandinya pakai bahasa Medan, bahasa Bugis, dicampur-campur lalu kemudian dibikin algoritma khusus. Sayangnya tidak digunakan. Mungkin karena ya ribet lah ya. Ribet terus teleponnya kemersek gitu kan. Jadi ya udahlah WA aja lah, paling siapa sih yang mau meminta kita gitu. Jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa menjelaskan soal itu karena memang ya jauh panggang dari api. Terus terang, kita untuk pengamanan itu sangat-sangat lemah, mohon izin. Lalu kemudian tadi soal bagaimana tentang diplomasi budaya, saya kira karena tadi dua pakar kita sudah mengatakan ini adalah niatnya dari Trump sendiri, maka apapun yang kita upayakan, saya kira tidak akan direken oleh Trump. Mohon maaf ini agak bukannya kita pesimis. Tadi sebelum ke sini kita Jumatan. Pada saat Jumatan itu di Amerika kira-kira tengah malam kan? Kira-kira begitu ya. Jam 12 malam itu Trump posting di akun media sosialnya, di Truth Social. Dia tidak lagi pakai X, tidak lagi pakai Twitter, dia pakai Truth Social. Dia posting link YouTube live demonstrasi di Mashhad. Itu kota tempat lahirnya Ayatollah Ali Khomeini di Iran, kota terbesar kedua di Iran. Dan dia bilang, ini demonstran sudah banyak sekali, udahlah rezim mundur aja deh lu gitu. Kurang lebih begitu kata-katanya. Bayangin tuh, tengah malam ada seorang presiden posting di Truth Social, di akun dia pribadi, ngomongin situasi demo negara lain yang kemudian memang sedang bergolak. Artinya intensinya memang sudah jahat. Kamu itu jahat, Trump. Wah, asik. di clipping ini. Memang intensinya sudah negatif sekali. Dan barangkali dalam hitungan hari, mungkin ya, kalau saya benar berarti mungkin ini jadi sejarah. Dalam hitungan hari barangkali akan terjadi sesuatu di Iran. Ayatollah Ali Khomeini yang sekarang sedang sangat powerful, benar-benar dalam situasi sulit setelah 12 hari ini, masif sekali demonstrasi. Dan uniknya adalah walaupun dari IRGC Iran itu mematikan seluruh sumber daya internet, berita, informasi, data, foto bisa keluar. Dari mana kira-kira? Starlink, bos. Jadi Starlink, saya meyakini Elon Musk membawa perangkat Starlink itu masuk ke Iran, sehingga apapun mekanisme blokade dari rezim pemerintah Iran itu bisa ditembus oleh Elon Musk, oleh Starlink. Nah kalau sudah begitu, what can we do? Saya sangat tersentuh dengan pernyataan Mas Rizal soal Bung Karno tadi. Dan ini moga-moga juga didengar oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden Prabowo ini kan sebenarnya dalam hidupnya semua cita-citanya sudah tergapai. Iya kan? Kurang apa lagi sih? Beliau sudah punya wealth, kekayaan, beliau sudah punya jabatan sebagai presiden. Saya kira ini saatnya beliau menunjukkan sebagai benar-benar world leader, gitu loh. Benar-benar menjadi pemimpin dunia. Ketika dulu Pak Prabowo menjadi calon wapresnya Bu Mega, dulu Mega Prabowo namanya, kebetulan kami tim medianya waktu itu Mega Prabowo. Pak Prabowo waktu menjadi cawapres itu dengan bajunya persis seperti bajunya Bung Karno, yang seperti yang dia pakai sekarang ini. Beliau dalam kampanye-kampanyenya menyatakan ingin menghidupkan kembali ruh semangatnya Bung Karno. Nah, sekarang tidak hanya wapres, beliau ini sudah presiden dan kostumnya masih seperti Bung Karno juga. Bisa nggak kita berharap pada Presiden Prabowo menunjukkan sikap bahkan mungkin lebih dari Bung Karno? Kalau Bung Karno dulu mengumpulkan negara-negara tengah,
Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan bahkan membuat SEA Games, Asian Games sendiri, Ganevo Games sendiri. Nah sekarang di era Trump yang mohon maaf agak gendeng begini, kita sungguh berharap pemimpin kita dengan keberaniannya muncul, setidaknya bersuara keras, mengecam, mengutuk atau apalah gitu, sehingga kemudian masyarakat Indonesia ini bangga punya sebuah leader, bangga seperti punya pemimpin yang kewibawaannya berani menandingi Trump gitu. Oh nggak digituin aja Indonesia, kalau Trump mau juga selesai kok bos. Mending gitu aja, lalu kita siapkan parade keris-keris abdi dalam dan NU berwirid Yahoo 1511, nanti Trumpnya jatuh. Matur nuwun. Nanti bablas mistik kalau tak terus ke. Wah ini kalau dilanjutin udah ke keris-keris ini kayaknya ini. Baik, sekali lagi saya minta aplaus dong buat para pembicara kita. Tadi sejumlah pertanyaan sudah direspons dan dari diskusi yang kita lakukan kita melihat lebih jelas bahwa apa yang terjadi di Venezuela berangkat dari fenomena itu, implikasinya itu tidak hanya antara Amerika dan negara tersebut, tapi ini adalah satu bukti bahwa ada tatanan yang jauh lebih besar yang sudah ditata sejak pasca Perang Dunia itu, yang sedang diacak-acak, yang sedang rusak dan berpotensi dampaknya itu kemana-mana, termasuk ke negara-negara yang, terutama ke negara-negara yang lebih kecil. Barangkali itu yang nanti secara langsung atau tidak langsung bisa berdampak ke berbagai negara termasuk Indonesia, mengubah tatanan, kerjasama multilateral, bilateral dan seterusnya yang bisa membuat kondisi dunia itu bisa setback lagi sebenarnya. Nah, demikian yang mungkin tadi ada pertanyaan apakah ini ada kesempatan untuk kita. Mas Ridwan sepertinya sangat optimistis dengan Pak Presiden saat ini yang mungkin bisa mengambil peran, dan itu pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno di tahun-tahun sebelumnya. Tapi bisakah itu dimanfaatkan, kondisi ini kita keluar sebagai salah satu solusi di dalam fenomena peperangan saat ini? Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. Yang jelas kondisi ini masih akan terus berkembang sampai beberapa hari ke depan dan kita bersiap dengan kejutan-kejutan yang akan terjadi. Demikian forum Keramat edisi ke-13. Saya berterima kasih sekali atas kehadirannya Prof, Pak Rizal dan Mas Ridwan serta para pembicara. Kita ketemu di forum Keramat edisi selanjutnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.